dibacakan selaku termohon Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Kajari Jakarta Selatan, CQ Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Vait dianggap dibacakan selaku turut termohon. 1. Dasar permohonan. Bahwa dasar dari permohonan pra-peradilan akwo yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Pasal 1, angka 14, angka 15, angka 56 KUHP baru. Angka 14. Upaya paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Angka 14. Pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Angka 56. Hari adalah 24 hari jam. Hari adalah 24 jam. Pasal 89 huruf A dan huruf I KUHP baru. Bentuk upaya paksa meliputi A. Penetapan tersangka. I. Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Pasal 158 huruf A KUHP baru. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai A. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Pasal 160 ayat 1 KUHP baru. Ayat 1. Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf A diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 163 ayat 1 junto ayat 2 junto ayat 3 huruf A dan B KUHP baru. Ayat 1. Acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut. A. Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. B. Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dengan pasal 162, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik atau penuntut umum. C. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan di dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan. Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. D. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali persidangan, pemeriksaan pra-peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. F. Dalam hal putusan pra-peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan. Huruf G. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Ayat 2. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan pra-peradilan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dengan pasal 162 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Ayat 3. Isi putusan Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga memuat hal sebagai berikut. A. Dalam hal putusan menetapkan bahwa tersangka tidak sah, penyidik harus membebaskan tersangka. B. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tahap pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. Putusan MKRI nomor 130/PUU/13 tanggal 11 Januari 2017 menyatakan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara nomor 3209
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa. Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban atau pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Pasal 160 ayat 1 KUHP baru. Ayat 1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Asas negara hukum, Fight pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Rechtsstaat, yang merupakan prinsip di mana hukum menempatkan posisi tertinggi supremasi hukum, sehingga seluruh tindakan negara adalah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, menjamin hak asasi manusia, serta menuntut persamaan di hadapan hukum, dan yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan pemisahan kekuasaan dengan asas-asas utama sebagai berikut. Asas supremasi hukum, supremacy of law, bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi, tidak ada kekuasaan absolut dan semua tindakan harus memiliki dasar hukum. Asas perlakuan yang sama di muka umum, equality before the law, bahwa setiap warga negara termasuk aparatur pemerintah memiliki kedudukan yang setara di depan hukum. Asas legalitas, due process of law, bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, independent judiciary, bahwa kekuasaan kehakiman harus mandiri, tidak diintervensi oleh kekuasaan eksekutif atau politik lainnya. Asas perlindungan hak asasi manusia, bahwa pengakuan perlindungan dan jaminan HAM bagi seluruh warga negara. Asas kepastian hukum, bahwa peraturan hukum harus jelas, tidak berlaku surut dan konsisten sehingga memberikan kepastian hukum. Asas pemisahan atau pembagian kekuasaan, bahwa adanya pembagian fungsi kekuasaan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menghindari kesewenang-wenangan. Asas equality before the law, Fight pasal 28 ayat 1 junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi. Implementasinya mencakup perlakuan setara di mata aparat, akses bantuan hukum gratis bagi warga miskin, serta proses peradilan yang imparsial tanpa memandang status sosial, ras, dan jabatan. Dan bahwa penerapan asas equality before the law meliputi hal-hal sebagai berikut. Proses hukum imparsial, bahwa aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hingga hakim wajib menangani perkara berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan atau kekayaan seseorang, menghilangkan fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kesetaraan dalam persidangan, bahwa semua pihak, baik pejabat maupun warga negara biasa, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di pengadilan atau perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian penghapusan diskriminasi, bahwa hukum tidak boleh membedakan individu berdasarkan ras, gender, agama, dan atau latar belakang lainnya. Bahwa penerapan asas-asas ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum atau Rechtsstaat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan persamaan hak asasi manusia, dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 5 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Fight asas Ius Purianovic. Pasal 5 menegaskan bahwa kewajiban hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini menjamin peradilan yang progresif, tidak hanya terpaku pada hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis demi keadilan. Ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat 2, hakim dan hakim konstitusi harus
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat 3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 10 ayat 1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 91 ayat 2 huruf C. Ayat 2. Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan huruf C. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 94 ayat 3. Keputusan pencegahan keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lama 7 hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Pasal 97 ayat 1. Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama juga 6 bulan. Ayat 2. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa pencegahan atau pencekalan tersebut berakhir demi hukum. Kedua, legal standing pemohon. Bahwa legal standing dari pemohon adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka Fight pasal 1 angka 15 Junto pasal 160 ayat 1 KUHP, dan saat ini pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon terhitung sejak tanggal 7 November 2025 berdasarkan Fight bukti P1 surat ketetapan nomor S.Tab garing S garis datar 4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 garing di Treskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025. Pasal 1 angka 15 dianggap dibacakan. Pasal 160 ayat 1 juga dianggap dibacakan. Kemudian bahwa sehingga dengan demikian legal standing pemohon yang telah berstatus tersangka adalah telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon permohonan pra peradilan. Angka 3, kompetensi relatif pengadilan negeri. Bahwa permohonan pra peradilan ini diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena kedudukan atau domisili dari termohon adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa terhadap diri pemohon telah dilakukan penyidikan, pencekalan, dan penetapan sebagai tersangka oleh termohon, dan kesemuanya dilakukan di lokasi kantor termohon, yakni Polda Metro Jaya di Treskrimum Subdit Kamnek Jalan Jenderal Sudirman Kaving 55 Jakarta Selatan. Maka pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan akuo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4. Alasan permohonan pra peradilan. Bahwa dalam permohonan pra peradilan akuo, maka yang menjadi alasan dari permohonan adalah sebagai berikut. Penyidikan yang tidak sah karena melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 garing PUU garis datar 13 Romawi garing 2015 tanggal 11 Januari 2017 Junto pasal 60 ayat 1 KUHP baru, karena surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 94 garing angka Romawi 1 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 1043 garing angka 1 Romawi garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada tersangka inkasu pemohon, sehingga tindakan penyidik atau inkasu termohon dapat dikategorikan melakukan pelanggaran formil dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada kewajiban hukum penyampaian surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau SPDP dan asas kepastian hukum. Berikutnya, pencekalan yang tidak sah yang diketahui berdasarkan surat IMI.GR.03.04 garis datar 1204 tanggal 11 Desember 2025 perihal penarikan sementara paspor RI atas nama KRMT Rosuryono Todiprojo yang telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak sah karena tidak pernah pula disampaikan kepada tersangka inkasu pemohon dan tidak pernah disampaikannya surat pencekalan, merupakan pelanggaran administratif serius terhadap prosedur yang diatur undang-undang dan melanggar hak-hak hukum tersangka.